him? Listen. Di awal film memperlihatkan dua wanita malam yang sedang menunggu tamunya. Diberitahu kalau yang memakai baju hitam bernama Susie, sedangkan yang berwarna pink bernama April. Tak lama datanglah tamu mereka yang merupakan bos minyak dari Timur Tengah bernama Jabal. Ini orangnya. Setelah itu April dan Susie menghampiri Jabal, lalu mereka membawa Jabal ke dalam rumah bordil. Ketika di dalam, April dan Susie langsung menggoda Jabal hingga membuat totong Jabal menjadi tegang. Di waktu yang sama, si kasir rumah bordil itu nampak sedang mencampuri sesuatu ke dalam minuman Jabal. Hingga setelah Jabal meminumnya, ia menjadi oleng lalu tak sadar dengan apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, April yang baru keluar dari kamar mandi dibuat shock ketika melihat Susie temannya yang sudah dihabisi oleh Jabal. Sedangkan Jabal sendiri masih dalam keadaan setengah sadar. Dan cepat si kasir tadi segera membawa Jabal ke tempat lain. Pagi harinya terlihat si kasir yang sedang menunggu Jabal beres-beres. Tak lama Jabal datang sambil membawa sekantong uang. Di sini Jabal memberikan semua uang itu kepada si kasir lalu meminta dia agar tutup mulut dan mengamankan jasad Susie. Si kasir tidak langsung menerima tawaran Jabal dan ia malah meminta uang tambahan. For what? Oh, how you feeling, by the way? Sontak Jabal menjadi murka dan langsung mencekik si kasir. Jabal mengatakan kalau ia paling tidak suka diperas. Akhirnya si kasir takut lalu pergi dari sana sambil membawa uang dari Jabal. Dua hari kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Lewi yang kala itu sedang memancing ikan di pinggir pantai. Ternyata Lewi ini merupakan seorang pengembara dan sehari-harinya ia tinggal di sebuah kapal. Saat kembali ke kapal, Lewi kedatangan teman wanitanya yang diketahui bernama Marissa. Tentu hal itu membuat Lewi terkejut mengingat sudah lama mereka tidak pernah bertemu. Di sini Lewi bertanya ada apa Marissa mendatanginya. Marissa menjawab kalau ia sedang membutuhkan bantuan Lewi. Marissa pun mengundang Lewi ke kantornya karena tidak enak mereka membahas masalah itu di sini. Lewi setuju dan ia akan datang ke kantor Marissa pada besok siang. Malam harinya Lewi menghubungi istrinya yang tinggal di kota lain. Lewi menanyakan kabar si istri dan juga putri mereka. Ternyata Lewi ini sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Namun sampai di sini kita belum diberitahu alasan kenapa ia memutuskan untuk tinggal di kapal dan tidak tinggal dengan keluarganya. Setelah memastikan kabar mereka baik, Lewi pun menutup panggilan lalu segera beristirahat. Give Avery a big kiss for me, okay? Keesokan harinya, Lewi mendatangi Marissa di kantornya sesuai dengan janji kemarin. Saat bertemu, Lewi bertanya ada masalah apakah sampai Marissa meminta bantuan kepadanya. Marissa menjelaskan kalau sudah 1 minggu adik wanitanya tak pernah ada kabar. Semenjak ibunya meninggal, rupanya adik Marissa jadi kehilangan arah dan sering bergaul dengan orang yang salah. Ternyata adik Marissa yang dimaksud adalah Susie, si wanita malam yang tak sengaja dihabisi oleh Jabal. She's born not to listen to you. It's been over a year. Alright, look. Marissa ingin Lewi membantunya mencari Susie karena ia sangat mengkhawatirkannya. Lewi sempat bertanya kenapa Marissa tidak melapor saja kepada polisi. Marissa menjawab kalau Susie adalah seorang wanita malam dan bekerja di rumah bordil. Jadi jika lapor polisi, kemungkinan Susie akan ditangkap kalau sampai nanti diketemukan.
Pada akhirnya Lewi mengerti dan akan berusaha mencari Susi adiknya Marissa. Great. Saat Lewi akan keluar, ia berpapasan dengan Jabal yang ternyata adalah pacarnya Marissa. Di sini Marissa memperkenalkan Lewi kepada Jabal. Marissa juga mengatakan kalau Lewi adalah orang yang ia percaya untuk mencari Susi adiknya. Nampak Jabal yang menjadi tegang karena kita tahu kalau sebenarnya Susi dihabisi oleh Jabal di waktu kemarin. Well, I didn't forget. Ketika sudah sampai di kapal, Lewi mulai mencari informasi tentang Susi melalui media sosialnya. Hingga tak lama Lewi pun ketiduran dan ia bermimpi tentang kenangan pahitnya di masa lalu. Siapakah Lewi sebenarnya, kita akan tahu nanti. Pagi harinya Lewi mendatangi rumah bordil yang dimaksud untuk mencari tentang Susi. Ketika di dalam, Lewi disambut baik oleh si kasir lalu ia pun dipertemukan dengan April. It's $1,000 minimum. Si kasir menjelaskan jika Lewi akan membooking April maka harganya $1.000. Lewi mengatakan kalau ia datang ke sini bukan untuk hal tersebut melainkan mencari seorang wanita bernama Susi. Mendengar nama Susi, tampak April dan si kasir yang langsung terkejut. Lalu Lewi pun dihajar oleh si kasir. Lewi yang tidak ingin mencari masalah, ia pun memilih bergegas kabur. Di sisi lain terlihat Jabal yang kini mendatangi pemilik klub malam terbesar di kota tersebut. Jabal rupanya ingin meminta si pemilik klub untuk mencari tahu siapa Lewi. Jabal akan membayar berapapun jika si pemilik klub bisa mendapat informasi tentang Lewi. I know everyone here. Good. They're gonna be quality though. Kembali kepada Lewi yang kini sedang berjalan sendiri dan tiba-tiba ternyata kedua preman itu adalah orang suruhan Jabal. Saat akan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, Lewi keburu sadar lalu melawan kedua preman tersebut. Meskipun satu melawan dua, tapi Lewi dapat menumbangkan mereka lalu kabur dengan menggunakan mobil milik preman itu. Jika dilihat dari gaya bertarungnya tadi, tentu kalian sudah bisa menebak kalau Lewi bukan orang sembarangan. Malam harinya, Lewi menghubungi si kasir rumah bordil yang diketahui bernama Dean. Di sini, Lewi berpura-pura akan memesan April namun ia ingin bermainnya di hotel. Dean meminta bayaran 2 kali lipat karena biasanya tamulah yang datang ke tempat mereka. Dean juga tidak tahu kalau yang menghubunginya itu adalah Lewi. Lewi pun tidak mempermasalahkannya asalkan dia bisa bermain di hotel pada besok siang. Keesokan harinya terlihat April yang mulai mendatangi hotel sesuai dengan pesanan Lewi kemarin. Ketika masuk ke dalam kamar, April dibuat terkejut karena tamu itu adalah Lewi. Lewi meminta April agar tenang dan ia berjanji akan membayar 3 kali lipat asalkan ia memberitahu di mana Susi sekarang. Sebelum menjawab, April meminta izin ke toilet sebentar. Dan ketika di sana, April segera mengirim pesan kepada Dean kalau dirinya dalam masalah. Setelah dari toilet, April bertanya kenapa Lewi terus mencari Susi, memang apa urusannya Lewi dengan Susi. Lewi menjelaskan kalau ia hanya diutus untuk mencari Susi oleh kakak kandungnya. Sebab sudah 1 minggu ini Susi tidak ada kabar. To talk. Akhirnya April mengatakan kalau Susi telah tewas dihabisi oleh seorang tamu saat bekerja. Namun Lewi tidak percaya begitu saja karena jika memang Susi tewas, seharusnya kasus ini sudah tersebar luas. Covered up. I don't know. Di waktu yang sama datanglah Dean dan 1 anak buahnya karena sebelumnya dihubungi oleh April. Dan santai Lewi mempersilahkan mereka masuk.
Hingga saat di dalam inilah yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan mereka, Lewis segera pergi dari hotel itu. Di tengah perjalanan menggunakan taksi, Lewi tertidur lalu ia kembali bermimpi tentang kenangan di masa lalu. Kala itu, Lewi bekerja sebagai bodyguard di negara Jepang. Namun di suatu waktu, majikan Lewi dibantai oleh ketua Yakuza. Tentu Lewi merasa tidak terima dan balik menghabisi si ketua Yakuza. Akibat dari hal tersebut, para anggota Yakuza yang lain langsung memburu Lewi hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Kembali ke sekarang yang mana Lewi dibangunkan oleh supir taksi karena sudah sampai ke tujuan. Di sisi lain terlihat Jabal yang bertemu dengan si pemilik klub untuk mengetahui informasi siapa Lewi sebenarnya. Si pemilik klub menjelaskan menurut informasi yang ia dapat, Lewi pernah bermasalah dengan kelompok Yakuza, jadi lebih baik Jabal tanyakan saja kepada mereka langsung. Tak lupa si pemilik klub juga memberikan nomor dari salah satu anggota Yakuza kepada Jabal. For a job well done. Malam harinya terlihat Jabal yang sedang berlatih tinju sendirian. Tak lama ia dihampiri oleh asistennya yang memberitahu kalau di luar ada tamu. Jabal yang merasa diganggu, ia pun langsung menghabisi asistennya sendiri. Ketika pintu dibuka, ternyata tamu itu adalah dua anggota Yakuza yang tadi siang sempat dihubungi Jabal. Something that Yakuza needed. Diberitahu kalau yang berambut gondrong bernama Honda dan ia segera bertanya apa tujuan Jabal mengundangnya. Jabal bertanya apakah mereka pernah mempunyai masalah dengan seorang pria bernama Lewi. Jika memang iya, sekarang Jabal tahu di mana Lewi tinggal. Honda menjawabnya, lalu ia meminta Jabal agar memberitahu di mana keberadaan Lewi. Or there'll be further discussions with your superiors. Namun sebelum itu, Jabal ingin tahu dulu kenapa mereka mengincar Lewi. Honda menjelaskan kalau beberapa bulan lalu Lewi telah menghabisi ketua Yakuzanya. Meskipun sekarang sudah ada ketua baru, namun mereka tidak akan pernah berhenti memburu Lewi sampai dia dinyatakan tewas. Honda juga menjelaskan kalau Lewi adalah mantan pasukan khusus yang pernah bekerja sebagai bodyguard. Mendengar hal tersebut, Jabal pun jadi tahu siapa Lewi sebenarnya, lalu ia segera mengatakan kalau Lewi sering berkeliaran di wilayah ini. Terungkap fakta, itulah alasan Lewi kenapa memutuskan untuk tinggal di kapal dan tidak berkumpul dengan keluarganya. Jadi selama ini Lewi bersembunyi untuk menghindar dari kejaran kelompok Yakuza. So that's why we're talking my fine home. Di hari berikutnya terlihat Lewi yang mengikuti April pergi keluar. Setelah cukup lama mengikuti, April berhenti di sebuah taman lalu bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Susie. Jadi sebenarnya Susie tidak pernah tewas. Kejadian di awal film itu hanyalah rekayasa agar mereka bisa memeras Jabal yang merupakan bos minyak. Menyadari hal tersebut, Lewi merekam semua percakapan Susie dengan April. Karena saat bertemu di hotel sebelumnya, Lewi memasukkan alat perekam ke tas milik April. Selesai mengobrol dengan Susie, April pamit pulang karena ia harus kembali ke rumah bordil. Dad used to take me and Marissa here when we were kids. Go. Setibanya di sana, April mencari Dean yang tumben tidak berisik. Hingga saat April masuk ke dalam kamar, ia dibuat shock karena Jabal sudah ada di belakang. Ternyata Jabal sudah mengetahui kalau April, Dean, dan Susie telah menipunya.
Jabal juga mengatakan kalau Dean telah ia habisi dan sekarang tinggal giliran April. Ternyata Jabal mengetahui semua penipuan itu dari informannya yang tak sengaja melihat Susie berkeliaran. Adegan berpindah kepada Lewi yang kini mendatangi Susie di sebuah kedai. Lewi langsung menjelaskan kalau ia diperintah oleh Marissa kakaknya untuk mencari Susie yang tidak ada kabar. Lewi juga meminta Susie agar ikut dengannya untuk bertemu Marissa karena dia sangat mengkhawatirkan Susie. Akan tetapi Susie menolak dan ia malah meminta Lewi agar pergi dari tempat itu. Guys, please, just help me out. And I can yell rape loud enough for this entire block to hear. Alhasil Lewi mengeluarkan rekaman suara saat Susie sedang ngobrol dengan April sebelumnya. Lewi berjanji akan menyebarkan rekaman itu jika Susie tidak mau ikut dengannya. Akhirnya Susie takut hingga ia mau ikut dengan Lewi. Tapi sebelum itu Susie ingin menemui April dulu di rumah bordil. What was favorite? Setibanya di sana, Susie dibuat terkejut saat melihat Dean yang sudah tewas. Kemudian Susie masuk ke dalam kamar dan ia tambah shock saat melihat April yang juga telah dihabisi. Seketika Susie langsung sadar kalau ini semua pasti perbuatan Jabal. Di waktu yang sama, Lewi berhasil menemukan sebuah kamera kecil yang Dean pasang di jam digital. Setelah itu, Lewi mengajak Susie untuk pergi sebelum mereka ditemukan oleh Jabal. Di tengah perjalanan, Lewi meminta Susie agar jangan terus bersedih karena ia masih mempunyai Marissa kakaknya. You can't mention any of this to my sister. Singkatnya, Lewi berhasil mengantarkan Susie kepada Marissa. Di sini Lewi izin menunggu di mobil karena tidak enak mengganggu obrolan mereka. Are you in trouble? No, I'm fine. Okay. Marissa memohon agar Susie pulang ke rumah dan tidak bekerja lagi menjadi wanita malam. Tak lama datanglah Jabal yang membuat Susie ketakutan. Dan polos Marissa mengenalkan Jabal kepada Susie. I was worried something happened to you. Namun Jabal yang tidak bisa menahan emosi, ia pun langsung menodongkan pistol kepada Susie. Sontak hal itu membuat Marissa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Marissa berusaha menenangkan Jabal, namun inilah yang dia lakukan. Mendengar suara tembakan, Lewi yang masih berada di mobil langsung mengeceknya. Lewi dibuat terkejut saat melihat Marissa yang sudah tewas dihabisi Jabal. Lalu Jabal langsung menyerang Lewi hingga ia memilih kabur dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, Jabal menghubungi Lewi menggunakan ponsel Marissa. Di sini Jabal mengancam jika Lewi tidak menutup mulut maka Susie akan ia habisi. Bahkan Jabal juga mengancam akan mencari keluarga Lewi jika sampai kejadian tadi terdengar oleh polisi. Susie dies. Look, zero chance. Oh. Malam harinya saat di kapal, Lewi memutar rekaman CCTV yang ia dapat dari kamera kecil di rumah bordil. Terlihat jelas dalam rekaman itu Jabal sedang menghabisi Dean. Tanpa menunggu lama, Lewi segera menghubungi Jabal yang kala itu hendak menghabisi Susie. Di sini Lewi mengatakan kalau ia mempunyai rekaman CCTV saat Jabal menghabisi Dean. Hanya tinggal satu klik saja video itu akan tersebar ke seluruh dunia dan dipastikan Jabal akan menjadi buronan. Lewi meminta agar Jabal tidak menghabisi Susie dan Jabal juga harus pergi dari kota ini jika tidak mau videonya disebarkan. Pada akhirnya Jabal menyetujui permintaan Lewi, lalu mereka mengatur tempat untuk melakukan pertemuan. Satu jam kemudian memperlihatkan Jabal yang sedang bersiap untuk bertemu dengan Lewi. Rupanya ia mempunyai niat licik akan menyerang Lewi dari semak-semak.
Tapi Lewi yang lebih pintar tiba-tiba ia muncul dari belakang dan langsung menodong Jabal. Saat Lewi akan pergi, datanglah geng Yakuza yang langsung melumpuhkan Lewi dan juga Suzy. Ternyata Jabal sudah merencanakan ini semua. Lalu datanglah Honda dan anggota Yakuzanya yang lain. Dengan pede, Jabal bertingkah sok cool karena ia pasti akan mendapat respek dari geng Yakuza, tapi malah inilah yang terjadi. Saat tersadar, Lewi sudah dalam kondisi diikat di sebuah kursi dan di hadapannya ada Honda serta para anak buahnya. Honda mengatakan kalau ia sudah lama sekali mencari Lewi untuk membalas dendam kematian ketua Yakuza mereka. Sekarang saatnya Lewi tewas dan nantinya kepala Lewi akan ia bawa ke Jepang untuk dipajang di markas mereka. Honda pun memasrahkan eksekusi Lewi kepada satu anak buahnya karena ia dan yang lain akan mengurusi Suzy. We'll ensure you last the night's activities and... Setelah Honda CS pergi ke ruangan lain, si anak buah mulai mendekati Lewi untuk menyuntikkan sesuatu. Namun Lewi langsung menarik dasi orang tersebut dan inilah yang terjadi. Mendengar suara tembakan, Honda CS segera kembali. Hingga saat Lewi keluar dari ruangan, ia langsung ditodong oleh Honda dan yang lain. Di sini Lewi hanya bisa pasrah, tapi tiba-tiba ternyata yang menembak adalah Jabal. Rupanya Jabal belum tewas karena tembakan Honda sebelumnya hanya mengenai kalung besi yang ia pakai. Kini Lewi dan Jabal sama-sama bertarung melawan para Yakuza. Di tengah pertarungan, Lewi memutuskan untuk menyelamatkan dulu Suzy yang masih disandra. Setelah itu, Lewi berniat membawa Suzy pergi dan membiarkan Jabal menyerang geng Yakuza seorang diri. Namun tetap saja Lewi harus berhadapan dengan beberapa orang Yakuza. Di balik itu terlihat Jabal yang terus membantai anggota Yakuza lalu berhadapan dengan tangan kanan Honda. Jabal yang memang jago bertarung, ia pun dapat mengalahkan tangan kanan Honda. Kembali kepada Lewi yang masih berusaha membawa Suzy pergi dari tempat itu. Tapi ketika di luar, lagi-lagi Lewi harus berhadapan dengan anggota Yakuza yang bersenjata lengkap. Setelah berhasil meratakan mereka, kini Lewi harus berhadapan dengan Honda yang terlihat masih sangat bugar. Dengan sisa tenaga yang ada, Lewi berhasil merebut pedang Honda lalu balik menghabisinya. Sayang sekali ini semua belum berakhir sebab Lewi harus menghadapi lagi Jabal yang memegang senjata.
Lewi yang sudah kehabisan tenaga, ia pun dapat dipojokkan oleh Jabal. Namun saat Lewi hendak dihabisi, tiba-tiba ternyata yang menembaknya adalah Suzy. Pada akhirnya Jabal dan kelompok Yakuza yang selama ini memburu Lewi berhasil dilenyapkan. Hey, I'm sorry. 2 minggu kemudian terlihat Lewi yang sedang berkemas. Tak lama datanglah Suzy menghampirinya. Di sini Suzy mengatakan kalau ia tidak tahu harus membalas jasa Lewi dengan cara apa. Jika Lewi mau, Suzy bersedia menjadi istri Lewi dan ia berjanji akan mengabdi seumur hidupnya. Namun sayang Lewi menolak karena kita tahu kalau ia sudah mempunyai anak dan istri. So I'm sure whatever you do, you're gonna make Marissa proud. You remember? Yeah? You saved me. Tak lama datanglah anak dan istri Lewi yang membuat Suzy menjadi malu. Kini Lewi akan kembali tinggal dengan anak istrinya karena mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan memburunya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.